Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat, selalu dalam keadaan kondisi yang prima, sehingga perkuliahan teknik riset operasi bisa kalian ikuti dengan baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai beberapa istilah ketika kita menyelesaikan suatu pemrograman linier. Tentunya pemrograman linier secara penyelesaian secara geometrik maupun secara aljabar. Nah, khusus untuk pada tatap muka kali ini kita akan membahas mengenai istilah-istilah yang terkait dengan penyelesaian tadi atau solusi. Nah, maka dari itu kita akan membahas tatap muka kali ini yaitu mengenai solusi dari suatu pemrograman linier yang dikenal dengan solusi visible basis. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi paparan kita kali ini tujuannya adalah untuk melakukan tinjauan penyelesaian ya secara geometrik dan aljabar. Jadi nanti kan akan menemukan beberapa titik-titik ekstrim ya dalam penyelesaian tadi, baik secara geometrik maupun secara aljabar. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan solusi dan solusi visible basis dan seterusnya. Nah, perhatikan dulu notasi pemrograman linier dalam bentuk standar sebagai berikut. Jadi, masalahnya sudah masalah minimisasi dari fungsi objektif ya. Nah, di sini ada muncul nih, apa itu C, apa itu X, A, B, gitu ya. Nah, di sini ketika kita nyatakan dalam bentuk notasi matriks, nah fungsi objektif kita nyatakan dalam bentuk matriks C dikali matriks X. Nah, C ini merupakan matriks koefisien dari fungsi objektif ya. Sedangkan untuk X-nya ini adalah matriks dari variabel keputusan. Sedangkan kendalanya di sini karena sudah berbentuk persamaan, A di sini ini adalah matriks koefisien pada kendala atau batasan kita, X-nya sama matriks variabel keputusan, sedangkan B-nya di sini adalah matriks nilai sisi kanan kendala. Ya, tentunya karena dia berbentuk standar, setiap variabel keputusannya haruslah tan negatif, begitu juga matriks nilai sisi kanan, unsur-unsurnya haruslah tan negatif, dan kalau seandainya di sini ada sebanyak n variabel keputusan, dan sebanyak M persamaan, kita asumsikan bahwa banyaknya persamaan ini kurang dari atau sama dengan banyaknya variabel keputusan ya. Sehingga kalau kita hitung nih, pangkat dari matriks A-nya tentulah pasti akan sama dengan M. Oke, kita lihat nih, di sini ada beberapa istilahnya. Pertama ada istilah solusi. Nah, kalau dimaksud dengan solusi itu apa? Solusi itu adalah pasangan nilai yang memenuhi kendala. Jadi setiap pasangan nilai yang memenuhi kendala atau batasan itu kita sebut sebagai solusi. Lalu kapan solusi ini kita sebut sebagai solusi visible basis? Ya, kita sebut sebagai solusi visible basis, Kapan kita sebut sebagai solusi visible? Yaitu ketika solusi tersebut memenuhi kendala, juga memenuhi kendala ketak negatifan. Ya. Lalu kapan disebut solusi basis? Solusi basis. Nah, di sini ada istilah solusi basis nih. Jadi pasangan-pasangan variabel keputusan kalau nilainya adalah X1, X2 sampai Xn, ini akan kita sebut sebagai solusi basis jika tentunya dia memenuhi kendala. Jadi dia harus solusi dari pemrograman linier dan nah, nanti pada saat kita lihat si X ini di dalamnya kan ada unsur-unsur yang nol dan unsur-unsur yang tak nol. Nah, ketika setiap kolom-kolom pada matriks A ini ya yang berpadanan dengan unsur-unsur tidak nol di solusi dan menghasilkan kolom-kolom yang bebas linear, maka kita sebut X-nya ini sebagai solusi basis. Nah, untuk menemukan solusi basis, kalian bisa cari dengan cara apa? Kita beri nol nih, beri nilai nol pada beberapa variabel, sejumlah n-n variabel. Ya, dan yang kita nolkan ini kita sebut sebagai variabel non basis.
nanti kalian akan mendapatkan nilai variabel basisnya. Nah, kumpulan variabel basis dan variabel non-basis ini sehingga membentuk pasangan X1, X2, sampai Xn yang kita punya, nah ini kita sebut sebagai solusi basis. Lalu ada lagi istilah solusi visible basis. Tentunya kalau ada kata visible dan di sini basis, berarti dia adalah solusi basis yang memenuhi kevisibelan. Berarti solusi basis yang memenuhi juga kendala ketak negatifan. Sedangkan istilah basis itu adalah istilah untuk himpunan variabel basis. Lalu ada lagi istilah solusi basis degenerate. Nah, kalau kita katakan degenerate pada solusi basisnya, berarti ada variabel basisnya yang bernilai 0. Karena pada umumnya pada solusi basis di situ yang bernilai 0 itu adalah variabel-variabel non basisnya ya. Tapi ketika ada variabel basisnya yang bernilai 0, maka kita sebut sebagai solusi basis degenerate. Lalu kita katakan solusi visible basis tadi itu optimal ketika apa? Ketika solusi basisnya mengoptimalkan fungsi objektif. Jadi, solusi basis yang mengoptimalkan fungsi objektif kita sebut sebagai solusi visible basis optimal. Ya. Jadi, solusi visible basis yang tentunya harus mengoptimalkan fungsi objektif. Nah, jadi kunci utamanya kita akan melihat tinjauannya secara geometrik dan aljabar ya. Coba kita perhatikan dulu, di sini diberikan suatu pemrograman linear ya. Di sini meminimumkan Z sama dengan 4X1 ditambah 5X2 terhadap ada 5 kendala dan kendala ketak negatifan. Nah, kalau kita gambarkan di sini, kendala pertama ini kalau kita gambarkan di grafiknya, dia akan memotong sumbu X di 2,0 dan sumbu Y di 0,-1. Berarti kalau kita lihat ini ya, kendala 1. Lalu kendala kedua, dia akan memotong di titik 3,0 dan 0,6. Berarti ini adalah kendala kedua. Kendala ketiga akan memotong di titik 5,0 dan 0,5/2. Kendala ketiga. Kendala keempat akan memotong di titik min 2,0 dan 0,2. Ini adalah kendala keempat. Dan kendala kelima memotong di titik 1,0 dan 0,1. Jadi ini kendala kelima. Kalau kita lihat nih, kendala ke-1, karena dia harus kurang dari sama dengan 2, berarti dia akan mengarah ke titik 0,0, berarti ada di atasnya. Lalu untuk kendala ke-1 juga sama, kendala kedua juga sama, mengarah ke titik 0,0. Lalu kendala ketiga pun, dia mengarah ke titik 0,0. Kendala keempat sama mengarah ke titik 0,0. Sedangkan kendala kelima dia akan berlawanan dengan titik 0,0. Arahnya ke sini. Maka disinilah kita peroleh daerah visible-nya ya. Nah, sekarang kita lihat istilah-istilah yang tadi. Kalau dilihat dari grafik ya, di manakah yang disebut dengan solusi. Nah, pada prinsipnya semua titik-titik yang tadi dibatasi oleh kendala kita ya. Jadi kalau saya gambarkan nih, ini adalah yang memenuhi kendala-kendala kita yang ada. Nah, setiap daerah yang ada di garis merah ini saya sebut sebagai jadi unsur-unsur yang ada di sini, ini kita akan sebut sebagai solusi. Namun, ketika dia memenuhi kendala ketak negatifan, jadi yaitu memenuhi kendala X-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0, dia kita sebut sebagai solusi visible. Nah, jadi kalau ditanya solusi ada di daerah mana, tadi kan solusi dibatasi oleh titik E, D, C, H, M, kembali lagi ke E ya. Nah, ini adalah solusi. Sedangkan solusi visible, dia dibatasi oleh A, B, C, D, E, F, G. Ini solusi visible. Nah, lalu sekarang, di manakah solusi basis? Ya, jadi kalau kita cari solusi basis, ya, kalau tadi solusi dan solusi visible ini bukan hanya di titik-titik ini saja ya, tapi di daerah yang dibatasi oleh titik-titik ini.
Jadi kalau saya tanya, apakah ini disebut sebagai solusi? Jawabannya tentu ya. Apakah ini disebut solusi? Ya, gitu ya. Terus apakah titik di sini solusi? Ya. Jadi solusi ini berbentuk daerah. Solusi visible juga di sini bentuknya daerah. Jadi terdiri dari banyak titik-titik. Nah, kalau kita lihat solusi basis. Nah, kalau solusi basis tadi bisa kita lihat dari grafik, itu adalah titik-titik ekstrim, ya, titik-titik ekstrim yang memenuhi kendala. Jadi bisa kita katakan dengan titik-titik potong atau titik-titik ekstrim yang membatasi solusi. Jadi kalau kalian lihat tadi kan solusi dibatasi oleh titik E, D, C, H, M ya. E, D, C, H, M. Ini, jadi titik-titik ini kita sebut sebagai solusi basis. Jadi titik E, D, C, H, M ini merupakan titik-titik yang menyatakan solusi basis. Sedangkan kalau kita cari di mana sih solusi visible basis? Berarti kalau kita cari solusi visible basis, dia adalah titik-titik yang membatasi solusi visible. Ya, jadi solusi visible basis itu adalah titik A, B, C, D, E, F, G, itu adalah titik-titik solusi visible basis. Sedangkan kalau kita cari solusi visible basis optimal, berarti dari titik-titik solusi visible basis yang ada, kita cari yang mengoptimalkan nilai ini. Kalau kita cari nih, Z sama dengan 4x1 ditambah 5x2. Kalau kalian gambarkan nih garis Z arbitrary-nya, misalkan kita pilih Z arbitrary-nya ini sama dengan 20 ya. Maka kita punya 4x1 ditambah 5x2 sama dengan 20. Maka kita tahu dia melalui titik potongnya itu di 0,4 dan 5,0. Ternyata di luarnya ya. Tapi Bu, boleh nggak menggambarkan set arbitrary di luarnya? Boleh kalau ini ingin kalian jadikan sebagai pembantu, ya. Oh, berarti harusnya kita geser lagi ke bawah ya. Misalkan saya maunya yang memotong di titik nih, di titik 0,2 misal ya, yang paling gampang. Saya maunya Z arbitrary-nya itu memotong di titik 0,2. Oh, berarti nilai Z arbitrary-nya haruslah ketika X1-nya 0 dan X2-nya 2, berarti nilainya adalah 10. Berarti kalau Z arbitrary 4x1 ditambah 5x2 sama dengan 10, nanti kita akan dapatkan dia memotong titik 0,2 dan titik 2,5 di sini ya, 0. Jadi ini adalah Z arbitrary kita. Nah, untuk melihat di mana kondisi solusi visible basis optimalnya, kalian tinggal menggeser ke kiri atau ke kanan, ya. Nah, cara yang paling gampang saya mau lihat nih, apakah dia akan minimum itu ke kiri atau ke kanan. Saya geser dulu ke sini, ke kiri, yaitu ke titik 1,0. Jadi kalau kita geser ke titik 1,0, kita akan dapatkan Z-nya itu sama dengan 4. Tapi kalau saya geser ke titik yang ini, ini nggak ketahuan ya titiknya. Saya geser ke titik yang paling mudah diketahui titik potongnya. Oke, kita geser dulu lah ke sini, ke kiri, biar ketahuan. Tadi kan di sini kita punya Z arbitrary-nya ini adalah 10 ya. Kalau kita geser ke kiri nih, tadi ke titik 1,0 ternyata jadi 4 ya. Berarti Z ini mengecil ketika digeser ke kiri. Berarti nilai Z minimumnya itu terus kita geser ke kiri karena yang kita cari adalah Z terkecil. Berarti nanti kalian akan dapat nih, paling kiri dari daerah ini ya, paling kiri daerah ini itu ada di titik A. Ya, jadi nanti kalian akan dapatkan solusi visible basis optimalnya
itu ada di titik A. Nah, ini kalau kita tinjau secara grafik. Namun tentunya tidak setiap pemrograman linear yang ada bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode grafik. Bisa pusing gitu ketika variabelnya misalkan ada X1, X2, X3, udah 3 variabel itu. Kalau dengan menggunakan metode grafik pasti akan rumit karena kalian harus gambarkan grafik 3 dimensi, apalagi kalau sudah 4, 5, dan seterusnya. Maka kita lihat bagaimana konsep titik-titik ekstrim tadi dalam aljabar ya. Nah, tentunya cara pertama adalah ubah dulu ke dalam bentuk pemrograman linear standar. Karena tadi kendala 1, 2, 3, 4 itu tipenya kurang dari sama dengan, maka akan muncul variabel flex ya. Sehingga bentuknya menjadi sama dengan karena ruas kanannya sudah tak negatif. Sedangkan pada kendala kelima ya ini, karena tipenya lebih dari sama dengan, maka akan muncul variabel excess. Ya, sehingga bentuknya menjadi sama dengan. Jadi, kalau kita lihat di sini, dalam bentuk pemrograman linear standarnya, banyak persamaannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ada 5 persamaan. Dan dan banyaknya variabel keputusannya ada berapa? Ada X1, X2, S1, S2, S3, S4, S5. Oh, berarti ada 7 variabel keputusan. Jadi kita tahu bahwa di sini M-nya kurang dari N. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan solusi? Solusi dari pemrograman linear yang ada. Nah, untuk mendapatkan solusi, berarti kalian harus mencari titik-titik yang memenuhi persamaan kendala. Ya, karena di sini ada sebanyak 5 persamaan, berarti untuk memenuhinya kalian bisa peroleh banyak solusi ya karena kombinasinya banyak. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya X1, X2, S1, S2, S3, S4, S5, yaitu 4/3, min sepertiga, 0, min sepertiga, 13/3, 11/3, 0. Ini kalau kita substitusikan ke dalam ini akan memenuhi persamaan kendala. Jadi ketika kamu punya X1-nya 4/3, X2-nya min sepertiga, S1-nya 0, S2-nya min sepertiga, S3-nya 13/3, S4-nya 11/3, dan S5-nya 0. Nah, ini kalau kita gambarkan, ini ada di titik H. Jadi ada di sini ya. Dan kita tahu di sini dia merupakan solusi. Nah, tapi visible tidak. Nah, kalian tinggal melihat, oh di sini ada yang negatif. Artinya apa kalau ada yang negatif? Oh, dia solusi tapi bukan solusi visible. Ya. Lalu tadi kita tahu kan ada 5 persamaan dengan 7 variabel. Kita bisa mencari solusi-solusi basisnya dengan cara apa? 0 kan sejumlah n min m, berarti sejumlah 7 kurang 5 sama dengan 2 variabel. Ya. Nah, contoh solusi basis yang pertama, kita bisa mengenolkan S2 dan S5. Kan ya, di sini S2 dan S5-nya kita nolkan. Kalau S2-nya kita nolkan, kita punya 2X1 ditambah X2 sama dengan 6, dan S5-nya kita nolkan, kita punya X1 ditambah X2 sama dengan 1. Nanti kan kalian bisa gunakan eliminasi, cara tinggal kurangkan saja. Oh, ketemu nih X1-nya 5, berarti kalau X1-nya 5, X2-nya adalah negatif 4, gitu kan? Nah, nanti setelah ketemu X1 dan X2, substitusikanlah nilai-nilai ini dari X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 4, substitusikan ke kendala 1, nanti diperoleh S1-nya, gitu kan? Substitusikan ke kendala ketiga, nanti diperoleh S3-nya, dan, tadi itu X5 ya. Nah. Ya, tadi kan dari kendala kedua dan kendala kelima ya. Kita punya eliminasi, berarti setelah kita substitusikan X1, X2 ke kendala keempat, nanti kita dapatkan S4-nya. Sehingga diperolehlah ini nilai-nilainya. X1-nya 5, X2-nya negatif 4, S1-nya negatif
11, lalu tadi kan S2-nya kita nolkan, S3-nya 8, S4-nya 11, dan S5-nya 0. Dari sini kita nolkan S2 dan S5. Oh, berarti di sini kita dapatkan variabel non-basisnya itu adalah S2 dan S5, sedangkan variabel basisnya itu adalah X1, X2, S1, S3, dan S4. Gitu ya. Nah, dan seterusnya, jadi kalian bisa menolkan X2 dan S5, X1 dan X3, nanti kalian dapatkan solusi-solusinya. Nah, tadi ketika kita nolkan S2 dan S5, kita dapatkan solusi basis seperti ini, tapi kalau ditanya apakah ini visible basis, bukan. Karena ada yang negatif, berarti dia hanya solusi basis, bukan solusi visible basis. Lalu kalau kita nolkan X2 dan S5, maka kita dapatkan solusi seperti ini. Ini kalau kita lihat gambarnya, ini ada di titik 1,0, dan ini merupakan solusi basis yang visible, ya, karena setiap unsur-unsurnya itu negatif. Ya, ini kalau kita gambarkan itu ada di titik A. Sedangkan kalau yang ini, yang nilainya 5,-4, 5,-4 berarti itu ada di bawah ya, ada di bawah, dan itu jelas dia bukan solusi visible basis. Jadi kalau hanya solusi basis saja, jadi dia titik-titik yang tidak hanya harus ada di daerah ini, di daerah di atas ini, tapi juga bisa yang memenuhi setiap titik-titik potong yang ada. Jadi ini juga nanti akan menjadi solusi basis, ini juga akan menjadi solusi basis. Jadi titik-titik perpotongan kendala ini akan menjadi solusi basis. Jadi kalau kita lihat solusi basis di sini, dia tidak hanya EDCHM, tapi juga J, K, L, ini juga akan menjadi solusi basis. Jadi kalau ditanya ada berapa banyak sih solusi basis, jadi ketika kamu punya sebanyak 7 variabel dan sebanyak sebanyak 5 persamaan, ada sebanyak 5 persamaan, maka nanti banyaknya variabel, bukan banyak variabel ya, tapi banyaknya solusi basis ya. Tapi ini yang mungkin loh, bukan berarti akan terdapat sekian. Jadi banyaknya solusi basis yang mungkin itu adalah sebanyak kombinasi 7, 5. Ya. Oke. Nah, contoh lainnya lagi kalau kita nolkan X1 dan X3 nih. Kalau X1 dan X3 kita nolkan, nanti kita akan dapatkan X2-nya. Ini bukan X3 ya, tapi S1, maaf. Kalau X1 dan S1-nya kita nolkan, maka kita akan mendapatkan nilai X2-nya negatif 1, S2-nya 7, terus S3-nya 7, S4-nya 3, dan S5-nya negatif 2. Dan ini jelas solusi basis, tapi bukan solusi visible basis. Jadi kalau kita lihat di gambar grafik, 0,-1, ya, berarti yang ini ya, titik-titik yang ini juga bukan solusi visible, karena jelas dia tidak berada di daerah visible. Nah, itulah bagaimana cara kita melihat beberapa solusi, baik secara geometrik maupun secara aljabar. Nah, sedangkan selanjutnya kita akan bahas mengenai metode simplex. Jadi kita akan mencoba mencari solusi, ya, mencari solusi dari suatu pemrograman linear dengan bergerak dari satu solusi visible basis ke solusi visible basis lainnya, sehingga nantinya kita dapatkan solusi visible basis optimal. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, Bu, kalau kita mau cari solusi visible basis, gimana? Solusi visible basis optimal bagaimana? Berarti cari dulu solusi-solusi visible basis yang ada, yang mungkin, lalu setelah itu substitusikan ke nilai Z-nya. Ya, nanti kalian cari Z minimumnya. Ya, sebagai contoh, tadi kan kita mau meminimumkan ini ya, Z sama dengan 4X1 ditambah 5X2 ya.
Jadi ketika kalian punya solusi visible basis, nah contohnya ini adalah solusi visible basis, cari nilai Z-nya. Di sini Z-nya ternyata kalau kita substitusikan 4 kali X1-nya 1 ditambah 0 dikali, 5 dikali 0. Gitu kan, koefisiennya 5 lalu X2-nya 0, sehingga diperoleh hasilnya adalah 4. Nah, ini apakah yang terkecil atau bukan? Cara melihatnya berarti cari lagi solusi visible basis lainnya. Oke, nah sekian dulu penjelasan dari saya mengenai solusi visible basis. Nanti ketika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp atau di forum diskusi di FYK. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.